Kalau malam itu senter saya tidak menyala sendiri, mungkin saya nggak akan duduk di sini. Dan mungkin nama saya nggak perlu disamarkan. Yang saya lihat malam itu bukan sekadar ritual. Ada alasan kenapa banyak orang bilang Gunung Kawi menyimpan rahasia yang nggak semua orang boleh tahu. Saya pernah berjanji untuk diam, tapi setelah apa yang terus mengikuti saya rasa saya harus cerita. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mr. Mistis, tempat di mana kita membahas kisah horor, misteri, pengalaman nyata, legenda masyarakat, sampai teror yang sulit dijelaskan dengan logika. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe kalau belum, dan tulis di kolom komentar. Kalau kalian dikasih kesempatan menyelidiki tempat yang terkenal angker, apakah kalian berani datang sendirian? Karena malam ini, saya akan menceritakan pengalaman yang selama ini saya simpan rapat. Pengalaman yang membuat saya berhenti melakukan eksplorasi malam selama hampir 1 tahun. Saya menggunakan nama samaran. Saya memakai masker. Bukan untuk mencari sensasi, tapi karena masih ada orang-orang yang tidak ingin cerita ini keluar. Kalau kalian siap, matikan lampu kamar, naikkan volume, dan dengarkan baik-baik. Karena mungkin setelah cerita ini selesai, kalian akan memandang Gunung Kawi dengan cara yang berbeda. Nama saya, sebutan saja Ferdi. Umur saya 35 tahun. Pekerjaan saya adalah content creator. Konten saya sederhana, eksplorasi tempat-tempat tua, bangunan terbengkalai, cerita sejarah, dan sesekali membahas mitos yang berkembang di masyarakat. Saya bukan tipe orang yang percaya begitu saja dengan cerita mistis. Buat saya, semua harus dicari faktanya. Kalau memang ada penjelasan logis, kenapa harus langsung percaya hal gaib? Justru karena pola pikir itulah, saya sering mendatangi tempat-tempat yang katanya angker. Saya ingin membuktikan sendiri. Suatu pagi, saya sedang mengedit video di studio kecil yang saya buat di rumah. Ruangan itu sederhana. 1 meja kayu, 2 monitor, rak kamera, dan sebuah jendela menghadap halaman belakang. Saat sedang fokus mengedit, saya mendengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang berjalan di luar jendela. Saya melirik. Kosong. Saya kembali bekerja. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Tok, tok, tok. Kali ini saya membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang menggerakkan daun mangga. Saya menganggap itu biasa. Sampai malam harinya, ketika hendak tidur, saya mendengar suara notifikasi email. Isinya singkat, tanpa nama pengirim, tanpa foto profil. Hanya 1 kalimat. Kalau ingin tahu rahasia Gunung Kawi, datanglah sebelum bulan mati. Saya mengernyit. Spam? Candaan subscriber? Atau seseorang sedang mencoba mengerjai saya? Saya mengabaikannya. Namun 2 hari kemudian, email serupa datang lagi, lalu lagi, dan lagi. Selalu dengan kalimat berbeda, jangan membawa teman. Jangan menyalakan lampu jika mendengar gamelan. Jangan memanggil nama siapapun setelah tengah malam. Anehnya, semua email langsung menghilang setelah saya membacanya. Seolah tidak pernah dikirim. Rasa penasaran saya mulai tumbuh. Saya kemudian mencari berbagai informasi tentang Gunung Kawi. Bukan soal wisata, bukan soal makam, tetapi cerita-cerita yang jarang dibahas. Semakin saya membaca, semakin banyak kisah yang saling bertentangan. Ada yang bilang tempat itu penuh berkah, ada yang bilang hanya mitos. Ada pula yang percaya bahwa pada malam-malam tertentu,
Ada orang-orang yang datang bukan untuk berziarah, melainkan menjalankan ritual yang tidak pernah ingin mereka ceritakan kepada siapapun. Sebagian besar cerita tidak punya bukti, namun semuanya memiliki satu kesamaan. Jangan pernah mengikuti rombongan yang datang tanpa suara. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya. Akhirnya, saya memutuskan berangkat sendirian. Saya tidak memberitahu kru, tidak memberitahu keluarga. Saya hanya mengatakan sedang membuat dokumenter budaya. Perjalanan menuju kawasan Gunung Kawi berlangsung normal. Udara pegunungan terasa dingin. Kabut turun perlahan di antara pepohonan pinus. Warung-warung kecil mulai tutup. Lampu kuning temaram menyala di beberapa sudut jalan. Suasananya tenang, terlalu tenang. Saat memarkir kendaraan, seorang penjual kopi tua memanggil saya. "Mas," saya menoleh. Beliau memandang kamera yang saya bawa. "Mau bikin konten?" "Iya, Pak." Orang tua itu mengangguk pelan. "Liputannya jangan lewat jam 12. "Kenapa?" Ia hanya tersenyum. "Gak semua tamu datang buat berdoa." Kalimat itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya mencoba bertanya lebih jauh. Namun beliau sudah masuk ke warungnya. Pintu kayu ditutup perlahan. Krek, entah kenapa. Ucapan itu terus mengganggu pikiran saya. Malam semakin larut. Kabut semakin tebal. Dan tanpa saya sadari, penelusuran yang awalnya hanya ingin mencari cerita rakyat, pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya melihat jam di kamera. 23.47. Kabut mulai turun lebih tebal dibanding 1 jam sebelumnya. Cahaya lampu jalan berubah seperti lingkaran-lingkaran buram yang menggantung di udara. Semakin jauh saya melangkah, suara kendaraan dari bawah gunung perlahan menghilang, digantikan desir angin yang meniup pucuk-pucuk pohon pinus. Aneh. Udara di sana tidak sekadar dingin. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengisap hangat tubuh saya sedikit demi sedikit. Saya menyalakan kamera. Lampu indikator merah berkedip pelan. Teman-teman, sekarang saya berada di jalur sebelah timur. Menurut informasi warga, jalur ini jarang dilewati wisatawan malam. Saya baru selesai bicara ketika mikrofon merekam suara yang bukan berasal dari saya. "Pulang." Suara perempuan. Pelan. Seolah berbisik tepat di telinga kanan. Saya spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saya mengecek hasil rekaman. Suara itu terekam jelas. Padahal saat itu saya benar-benar sendirian. Saya mencoba tetap tenang. Mungkin suara dari kejauhan. Mungkin juga gangguan mikrofon. Saya melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, aroma bunga melati tiba-tiba memenuhi udara. Harumnya sangat menyengat. Padahal di sekitar saya hanya ada pohon pinus, semak liar, dan tanah lembab. Belum sempat saya memahami apa yang terjadi. Duk! Suara benda jatuh terdengar dari balik pepohonan. Saya mengarahkan senter. Kosong. Lalu, duk! Kali ini dari arah belakang. Saya berbalik cepat. Tetap tidak ada siapa-siapa. Yang terdengar hanya suara dedaunan bergesekan. Saya mulai mempercepat langkah. Tiba-tiba, kabut di depan saya bergerak. Bukan tertiup angin, melainkan seperti seseorang sedang berjalan menembusnya. Siluet hitam perlahan muncul. Tinggi, kurus, memakai jubah panjang. Saya mengangkat kamera. Zoom saya arahkan ke sosok itu. Namun setiap kali kamera mencoba fokus, wajahnya selalu buram, seakan ada sesuatu yang menolak direkam. Saya memberanikan diri menyapa. "Permisi." Sosok itu berhenti, lalu berkata tanpa menoleh, "Kalau sudah melihat jalan ini, jangan pernah berjalan pulang lewat jalan yang sama." Belum sempat saya bertanya maksudnya. Kabut kembali menutup pandangan, dan sosok itu lenyap. Begitu saja.
Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Saya sadar, malam itu sudah jauh dari sekadar eksplorasi. Sekitar pukul 12:30 dini hari, saya melihat cahaya-cahaya kecil bergerak di kejauhan. Bukan lampu jalan, melainkan lentera. Jumlahnya sekitar 8 atau 9. Orang-orang yang membawanya berjalan sangat pelan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara langkah. Padahal tanah dipenuhi kerikil, mereka berjalan seperti bayangan. Saya langsung mematikan lampu senter. Naluri saya mengatakan, jangan sampai mereka tahu saya ada di sana. Saya mengikuti dari kejauhan. Di antara pepohonan, sesekali saya harus berjongkok agar tidak terlihat. Semakin jauh saya mengikuti, suasana berubah semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Yang tersisa hanya bunyi napas saya sendiri. Dan detak jantung yang mulai tidak beraturan. Rombongan itu berhenti di sebuah pelataran batu tua. Di tengahnya terdapat bangunan kecil menyerupai pendopo yang sudah dipenuhi lumut. Di depan bangunan itu berdiri seorang perempuan. Tubuhnya dibalut kain hitam panjang. Wajahnya tertutup cadar tipis berwarna gelap. Dialah yang kemudian saya kenal sebagai Nyonya. Suasana berubah semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Yang tersisa hanya bunyi napas saya sendiri. Dan detak jantung yang mulai tidak beraturan. Rombongan itu berhenti di sebuah pelataran batu tua. Di tengahnya terdapat bangunan kecil menyerupai pendopo yang sudah dipenuhi lumut. Di depan bangunan itu berdiri seorang perempuan. Tubuhnya dibalut kain hitam panjang. Wajahnya tertutup cadar tipis berwarna gelap. Dialah yang kemudian saya kenal sebagai Nyonya Arunika. Tokoh yang konon hanya muncul pada malam-malam tertentu. Tak seorang pun tahu nama aslinya. Tak seorang pun pernah melihat wajahnya. Orang-orang hanya mengenalnya dari bisik-bisik yang beredar di sekitar gunung. Konon, siapapun yang mencoba membuka cadarnya akan kehilangan kewarasan. Tentu saja, saya tidak tahu apakah cerita itu benar. Namun malam itu, saya melihat sendiri sosok yang selama ini hanya menjadi desas-desus. Orang-orang di sekelilingnya mulai menyalakan lilin, bukan satu atau dua, melainkan puluhan. Api kecil itu membentuk lingkaran. Mereka berdiri menghadap ke tengah. Kemudian, suara gamelan terdengar, pelan. Padahal saya yakin tidak ada alat musik di sana. Nada-nadanya terdengar lambat, seperti lagu pengantar tidur, namun justru membuat dada terasa sesak. Nyonya Arunika mengangkat kedua tangannya. Semua orang menunduk. Tak lama kemudian, kabut bergerak memasuki lingkaran api, perlahan membentuk pusaran. Dan di dalam pusaran itu, saya melihat sesuatu. Bayangan hitam, tingginya hampir 3 meter. Tidak memiliki wajah, namun matanya menyala merah redup. Saya berkedip, berharap itu hanya ilusi. Tetapi bayangan itu tetap ada, semakin jelas, semakin mendekat. Dan hawa dingin tiba-tiba menusuk sampai ke tulang. Saya ingin mundur, tetapi kaki saya terasa berat, seolah tanah mencengkeram telapak kaki saya. Saat itulah, senter yang saya simpan di saku jaket tiba-tiba menyala sendiri. Sorot putihnya langsung memecah kegelapan. Semua kepala serempak menoleh ke arah saya. Jantung saya seperti berhenti. Sial. Saya langsung mematikan senter. Namun semuanya sudah terlambat. Salah seorang pria berteriak, "Ada orang!" Detik berikutnya, mereka berlari ke arah saya. Cepat, sangat cepat. Saya mencoba kabur. Ranting-ranting patah saat saya menerobos semak. Napas saya memburu, namun langkah mereka terdengar semakin dekat. Saya sempat menoleh. 4 pria berpakaian hitam hanya berjarak beberapa meter. Salah seorang berhasil menarik tas kamera saya. Saya terjatuh. Kepala saya membentur batu. Pandangan mulai berkunang-kunang. Yang saya ingat berikutnya
Saya sudah berada di sebuah ruangan kayu tua, gelap, lembab, dan berbau dupa. Kedua tangan saya diikat. Masker saya masih terpasang. Kamera saya tergeletak di lantai. Layarnya pecah. Di depan saya berdiri seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Berpakaian hitam. Tatapannya dingin. Buat apa mengikuti kami? Saya terdiam. Ia mengulang pertanyaannya. Kamu wartawan? Saya menggeleng. Content creator. Pria itu tersenyum tipis. Salah tempat. Tak lama kemudian, Nyonya Arunika masuk. Semua orang langsung menundukkan kepala. Ia tidak berbicara kepada siapapun. Hanya berdiri sekitar 2 meter di depan saya. Lalu bertanya dengan suara sangat pelan. Apa yang sudah kamu lihat? Saya menjawab jujur. Saya cuma melihat orang berkumpul. Ia kembali diam. Kemudian berkata, kalau hanya itu yang kamu lihat, anggap saja malam ini tidak pernah terjadi. Saya mengangguk. Namun salah seorang pengawal menyerahkan kamera saya. Ia berhasil membuka rekamannya. Wajahnya berubah. Kamera ini masih merekam. Ruangan langsung hening. Saya benar-benar lupa mematikan kamera. Artinya, semua kejadian di pelataran tadi kemungkinan terekam. Pengawal itu berjalan mendekat, membungkuk. Lalu berkata pelan di telinga saya, ada rahasia yang lebih aman kalau tetap menjadi rahasia. Kalimat itu membuat tubuh saya merinding. Saya berpikir, malam itu mungkin menjadi malam terakhir hidup saya. Entah berapa lama saya berada di sana. Saya hanya ingat mendengar suara hujan mulai turun. Air menetes dari atap tua. Sementara dari luar, sesekali terdengar suara gamelan yang sama. Lalu, terdengar suara perempuan tertawa. Pelan. Semakin lama semakin keras. Padahal di dalam ruangan tidak ada perempuan selain Nyonya Arunika. Saya mengangkat kepala. Beliau sudah tidak ada, entah sejak kapan. Yang tersisa hanya para pengawal. Beberapa saat kemudian, pria yang tadi menginterogasi saya memotong tali di tangan saya. Kamu boleh pergi. Saya menatapnya heran. Tapi, ia menunjuk ke arah pintu. Kalau suatu hari kamu menceritakan tempat ini, pastikan kamu siap menerima tamu yang akan datang setelahnya. Saya tidak mengerti maksudnya. Saya mengambil kamera yang sudah rusak, lalu berlari keluar tanpa menoleh lagi. Saya berhasil mencapai kendaraan menjelang subuh. Begitu mesin menyala, saya langsung meninggalkan kawasan gunung. Saya tidak berhenti dimanapun. Sesampainya di rumah, saya tertidur hampir 18 jam. Ketika bangun, saya memeriksa isi kamera. Sebagian besar file rusak. Namun ada satu rekaman yang masih bisa diputar. Anehnya, yang terlihat bukan ritual, melainkan saya sendiri. Sedang berdiri sendirian, berbicara ke arah pendopo kosong, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Padahal saya ingat jelas, saya melihat puluhan orang. Saya mendengar suara mereka. Saya bahkan ditangkap. Lalu siapa yang sebenarnya direkam kamera? Apakah semua itu hanya halusinasi? Atau kamera saya memang tidak mampu merekam apa yang saya lihat? Pertanyaan itu belum pernah terjawab sampai hari ini. Sejak malam tersebut, gangguan mulai terjadi. Setiap pukul 3 dini hari, pintu rumah saya selalu berbunyi. Kriek. Padahal sudah saya kunci. Kadang terdengar langkah kaki. Pelan. Mengelilingi rumah. Ketika saya membuka pintu, tidak pernah ada siapa-siapa. Tetapi aroma dupa dan melati selalu tertinggal. Suatu malam, saya membuka rekaman lama sekali lagi. Tepat ketika video hampir selesai, saya menghentikannya. Ada sesuatu yang sebelumnya tidak saya sadari. Di balik bayangan pepohonan, berdiri seorang perempuan bercadar hitam.
tidak bergerak, menghadap langsung ke arah kamera. Padahal saat saya merekam, saya yakin posisi itu kosong. Saya memperbesar gambar, semakin diperbesar, wajahnya semakin gelap. Lalu layar kamera tiba-tiba mati sendiri. Sejak itu, rekaman tersebut tidak pernah bisa diputar lagi. Kalau kalian bertanya, apakah saya percaya semua cerita tentang Gunung Kawi? Jawaban saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya pernah melihat sesuatu yang tidak mampu saya jelaskan. Dan sejak malam itu, saya memilih berhenti melakukan penelusuran sendirian. Bukan karena saya takut pada tempatnya, melainkan karena saya takut ada sesuatu yang ternyata ikut pulang bersama saya.